Selamat siang Bu, saya Andres Sultan Salahutain dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, hasil pengamatan saya dari proyek akhir kakak tingkat Bu. Kak, saya telah menyimpulkan 13 SRS-nya dari proyek tersebut. Yang pertama itu, kalau dari pengamatan saya, proyeknya itu tidak lengkap Bu, karena beberapa bab seperti testing dan sistem arsitektur belum mencakup semua aspek yang dibutuhkan. Misalnya bab testing tidak menyebutkan semua aspek teknik dan bisnis, sementara bab sistem arsitektur tidak cukup jelas dalam mendeskripsikan detail komponen dan interaksinya Bu. Penting untuk menambahkan informasi yang lebih komprehensif agar semua aspek perangkat lunak tercakup. Nah, yang kedua itu konsisten. Dari pengamatan saya, kalau proyek itu tidak konsisten Bu, karena semua referensi dari atau terminologi yang digunakan secara konsisten di seluruh dokumen, misalnya penjelasan dalam desain dan testing, dalam tumpang tindih atau penggunaan istilah yang tidak selalu konsisten, seperti penggunaan istilah server yang terlalu umum, konsisten dalam format dan penjelasan perlu diperbaiki. Nah, kemudian yang ketiga tidak ambigu, karena tidak ambigu karena saya mengamatinya, saya menyimpulkan bahwa tidak Bu, karena beberapa bagian dokumen seperti desain dan testing masih mengandung istilah yang ambigu dan tidak jelas, misalnya penggunaan istilah seperti software dan server Bu. Penjelasan yang lebih rinci diperlukan agar istilah yang digunakan tidak menyebabkan interpretasi ganda. Nah, yang keempat dapat dilacak. Nah, dari tanggapan saya ini dapat dilacak Bu, karena semua komponen dalam dokumen seperti use case diagram dan detail design description dapat dilacak ke persyaratan sistem yang lebih tinggi. Setiap referensi dan elemen sistem dapat ditelusuri kembali ke sumber dan kebutuhan yang relevan. Nah, kemudian yang kelima dapat diverifikasi. Tanggapannya, ya, alasan saya Bu, dokumen ini memungkinkan diverifikasi melalui pengujian dan validasi untuk memastikan bahwa persyaratan telah dipenuhi. Setiap elemen yang disebutkan dalam detail desain dan testing dapat diuji sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Nah, kemudian yang keenam dapat dimodifikasi. Alasannya itu beberapa bagian dokumen seperti desain dan detail desain description dapat dimodifikasi dengan perubahan kebutuhan tanpa mempengaruhi bagian lain. Namun sebagian testingnya bisa lebih fleksibel dan mendokumentasikan perubahan dan penyesuaian pengujian. Nah, yang ketujuh diprioritaskan. Nah, di sini proyeknya itu tidak diprioritaskan karena tidak ada penjelasan prioritas antara berbagai persyaratan atau fitur dalam dokumen. Misalnya fitur seperti pemesanan, alat pesta dan atau sistem pembayaran belum diprioritaskan secara eksplisit berdasarkan urgensi atau frekuensi penggunanya. Nah, kemudian yang ke-8 dapat diuji. Ini dapat diuji Bu, karena setiap persyaratan yang dicantumkan dapat diuji dengan cara yang jelas, terutama dalam bab testing dan detail design description. Fungsi utama seperti login, registrasi dan pembayaran, semuanya memiliki langkah-langkah pengujian yang terperinci. 9. Nah, yang di 9 ini tingkat tinggi dan tingkat rendah. Tanggapan saya tidak Bu, karena banyak bagian dari dokumen seperti sistem arsitektur lebih mengarah ke tingkat tinggi dan belum cukup merinci tingkat rendah yang diperlukan untuk mengimplementasikan teknis. Penambahan informasi terkait detail teknis atau misalnya kode atau struktur data akan melengkapi dokumen. Nah, kemudian ada relevan Bu, yang proyeknya ini saya menyimpulkan bahwa proyeknya relevan karena semua bagian dari dokumen ini sangat relevan dengan tujuan dan kebutuhan sistem pemesanan alat pesta. Tidak ada informasi yang tidak relevan yang disertakan dalam dokumen ini Bu. Nah, kemudian dapat dibaca manusia. Dokumen ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, terutama untuk pemangku kepentingan non teknis. Istilah teknis dapat disederhanakan untuk memastikan pemahaman yang lebih mudah Bu. Nah, kemudian yang ke-12
selaras dengan sasaran bisnis. Tanggapannya ya dokumen ini selaras dengan sasaran bisnis untuk menyediakan sistem pemesanan alat pesta yang efisien, mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Semua fungsionalitas yang disebutkan mendukung tujuan ini. Nah, lalu yang terakhir ke-13 yaitu metodologi agile. Eh, Tanggapan saya tidak, Bu, karena tidak ada indikasi bahwa dokumen ini disusun dengan mengikuti metodologi agile, sehingga tidak ada penjelasan tentang interaksi pengembangan atau perencanaan terhadap yang tipikal dalam metodologi agile, Bu. Untuk mendukung siklus pengembangan yang lebih dinamis, penggunaan prinsip prinsip agile seharusnya dijelaskan lebih lanjut. Nah, sekian dari hasil presentasi video saya, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Selamat siang.